Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tema dampak negatif dari sakit hati. Sakit hati biasanya dirasakan oleh seseorang akibat perkataan atau perbuatan atau tindakan yang kurang menyenangkan dari orang lain. Bisa saja dari orang-orang di sekitar kita. Misalkan teman sekerja, teman sepelayanan, teman sekolah, dan teman sekampus. Sakit hati juga bisa diakibatkan oleh pasangan hidup kita. Misalkan suami menyakiti istri, atau sebaliknya istri bisa menyakiti suami. Sakit hati juga bisa dirasakan oleh seorang anak dalam keluarga, di mana orang tua kurang memperhatikan, kurang mempedulikan, kurang menghargai, kurang menerima, membuat anak menjadi tertolak dan sakit hati. Pada umumnya siapa saja bisa mengalami sakit hati. Namun sebagai anak Tuhan, kalau kita mengalami sakit hati harus segera membereskannya. Kalau kita mengalami kekecewaan, dendam harus segera membereskannya. Sebab ada beberapa dampak negatif kalau kita menyimpan sakit hati. Yang pertama, sakit hati akan merusak persekutuan kita dengan Tuhan. Orang yang sakit hati cenderung menjauhkan diri dari persekutuan, merasa jenuh, merasa tidak layak untuk masuk lagi dalam hadirat Tuhan, karena dia sedang menyimpan luka kekecewaan dalam hatinya. Dia menjauh dari Tuhan. Sakit hati juga bisa membuat berkat Tuhan terhalang dalam hidup kita. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong kita, telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengar segala doa kita. Tetapi yang menjadi jurang pemisah antara kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan tidak menjawab doa kita, sehingga Tuhan tidak mendengar doa kita, ialah segala dosa dan kejahatan kita. Sakit hati merupakan perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu, jangan sampai sakit hati membuat berkat Tuhan, membuat mujizat Tuhan terhalang dalam hidup kita. Jangan-jangan saudara tidak mengalami mujizat, tidak mengalami jawaban doa karena masih menyimpan sakit hati, dendam, kekecewaan terhadap orang lain. Yang berikutnya, sakit hati bisa membuat relasi kita dengan orang lain menjadi terganggu. Orang yang menyimpan sakit hati, dendam cenderung akan menyendiri, menjauhi relasi dengan orang lain, merasa bahwa orang lain juga akan menyakiti hidupnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sakit hati bisa membuat orang menjadi terganggu hubungannya, relasinya, komunikasinya dengan orang lain. Yang berikutnya saudara yang dikasihi Tuhan, sakit hati bisa membuat mental dan pikiran kita menjadi merosot. Orang yang sakit hati cenderung pikirannya menjadi negatif. Orang yang sakit hati cenderung emosinya tidak stabil. Orang yang sakit hati cenderung pikirannya selalu berpikir negatif. Apa yang dikatakan orang lain, apa yang disampaikan orang lain, menurut dia itu semuanya bisa menjadi salah. Jadi orang yang sakit hati pikirannya bisa gampang tersinggung, gampang sensitif. Dampak berikutnya menyimpan sakit hati adalah sakit hati bisa mempengaruhi kesehatan kita. Orang yang sakit hati cenderung pikirannya terus negatif, lama-kelamaan kesehatannya digerogoti. Makanya tidak heran orang yang menyimpan sakit hati, dendam bisa memunculkan berbagai penyakit dalam tubuhnya. Bahkan tidak jarang ada yang stroke, bahkan ada yang meninggal. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan jangan sampai Anda menyimpan sakit hati, dendam dan amarah. Kalau saudara menyimpan sakit hati, segera bereskan supaya hal-hal tadi tidak terjadi dalam kehidupan saudara. Caranya bagaimana? Mari kembali pandang kepada salib Tuhan Yesus. Mohon ampun karena saudara sempat menyimpan dendam, sempat menyimpan luka sakit hati terhadap seseorang. Pandang kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Kuasa darah Tuhan Yesus sanggup membalut, sanggup menyucikan, sanggup memperbaharui suasana hati saudara, sanggup memulihkan hati saudara, sanggup memberikan hati yang baru dalam kehidupan saudara. Dan yang berikutnya, beri pengampunan terhadap orang yang melukai saudara. Beri pengampunan terhadap orang yang menyakiti saudara. Beri pengampunan, ucapkan berkat, ucapkan doa. Dan segera temui, berdamai dengan orang yang sakit hati, yang membuat hati Anda terluka. Kalau saudara melakukannya, saudara diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.